Baik, saya kira selamat pagi semua. Ini kalau hari pertemuan fisik, saya kira ini hari terakhir kuliah kita ya. Tidak akan lama, saya kira saya hanya akan bicara hari ini tentang pentingnya roadmap, bagian dari enterprise architectures, karena pada akhirnya semua inisiatif kita harus dieksekusi sebagai bagian dari perpindahan arsitektur yang ada saat ini menuju arsitektur masa depan yang lebih baik tentunya ya, disesuaikan dengan tujuan enterprise ini mau bergerak kemana gitu ya. Nah ini jadi saya ingin, walaupun saya percaya sebagian dari Anda sudah sangat paham dengan project management gitu ya. Nah, saya barangkali ingin mereview, menekankan project management kembali dan bagaimana kaitannya dengan perubahan enterprise architectures ya. Itu yang akan kita bicarakan hari ini, dan nanti satu pertemuan terakhir kita lakukan secara online, itu akan bicara case study. Ya, saya akan mencoba memperlihatkan beberapa contoh arsitektur, nanti kita bisa diskusi, dan itu saya sajikan berdasarkan case yang sesungguhnya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa kalau kita bicara enterprise architecture sebetulnya dikatakan terlalu sulit juga tidak, karena kita bermainnya sebetulnya di high level. Ya, memberikan arah ini kemana begitu, tidak detail-detail sampai IP address. Wah, saya nggak ngerti network detail, nggak usah khawatir ya, bukan detail ya, arsitektur itu ya, tapi harus jelas itu arahnya kemana, sehingga ketika bicara di detail implementasi semua mempunyai acuan yang sama ya, sehingga semua moving ke arah yang sama. Itu esensi enterprise architectures, dan itu akan kita tuntaskan di ini ya, di pertemuan terakhir. Baik, kita mulai saja dengan apa yang sudah disiapkan untuk hari ini ya. Jadi ini bicara tentang roadmap dan project management. Nah, saya mulai dengan menyajikan kembali rangkuman ya. Sepertinya gambarnya sepintas rumit, tapi kalau dicoba dipahami saya kira sebetulnya tidak rumit ya. Ini gambar yang sudah sangat familiar dengan kita, yaitu ada layering yang defaultnya 4, tapi saya selalu ingin dalam tanda kutip memaksakan ya, melihat cara pandangnya 5. Mengapa? Karena ada satu layer teknologi infrastruktur yang sekarang tidak terhindarkan. Jangan sampai itu dianggap sama ya, karena kalau dianggap itu satu paket sama, berarti kita bicara katakanlah divisi IT di enterprise, di perusahaan itu wah cukup jagoan network, jagoan server, jagoan storage begitu ya, data center. Nah, tidak ada yang jagoan AI, tidak ada yang jagoan big data begitu kan, sedangkan itu adalah platform yang hampir selalu dibutuhkan untuk perusahaan saat ini dan masa depannya. Oleh karena itu saya sajikan yang 5 ini ya. Kiri kanan similar ya, hanya berbeda waktu ya, yaitu kiri merepresentasikan saat ini baseline, kanan merepresentasikan target atau yang ingin dituju ya. Apakah ini 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ya. Kalau sampai katakanlah 5-10 tahun ke belakang, itu biasanya bicara baseline target itu biasanya default 5 tahun. Saat ini gimana? 5 tahun lagi bagaimana? Kalau menurut saya sekarang 5 tahun terlalu lama ya, terlalu panjang. Kenapa? Karena teknologi berkembang terlalu cepat. Oleh karena itu mungkin ya maksimum 4 tahun lah sekarang. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan yang merasa sangat cepat perkembangannya atau kaitan dengan teknologi sangat cepat, mungkin ada yang 3 tahunan.
Nah, atau sekaligus saya review ya, sekaligus ya. Ada satu cara lain penerapan EA, yaitu tidak bicara lagi baseline target sekian tahun. Ya, pokoknya saat ini gimana, kemudian ada ide, udah itu target mungkin untuk target 6 bulan ke depan, target 1 tahun ke depan, tapi setelah itu ada perubahan lagi yang diinginkan, itu EA-nya itu jadi live, increment-nya itu tidak lagi ditetapkan fix sekian tahun, tapi menjadi sesuatu yang continuous, ya. Syaratnya biasanya yang seperti itu paling tidak ada dua. Satu adalah perusahaan tersebut sudah berubah si cara pandang penerapan EA-nya ke yang seperti itu dan didukung oleh organisasi pengelola EA. Jadi di perusahaan itu ada bagian entah di mana organisasi, wah itu unit EA. Gitu. Tugasnya itu adalah mengupdate, merencanakan dan sebagainya. Jadi kalau ingin tahu ini perusahaan status EA seperti apa, besok akan seperti apa, bulan depan seperti apa, itu ada. Di organisasi tersebut bisa jawab instan. Nah, kata instan ini penting, kenapa? Ya karena harus tahu setiap saat. Ya motivasinya memang ke sana, digeser ke sana. Syarat untuk mencapai itu selain ada organisasi di perusahaan, bagian organisasi yang khusus bertanggung jawab EA, ada satu lagi syaratnya. Karena EA, bayangkan kalau biasanya mengembangkan EA berbulan-bulan, begitu kan ya, ini harus instan setiap ada perubahan. Nah, oleh karena itu biasanya semua konsep EA ini masuk ke dalam tools. Ya, saat ini banyak sekali tools yang bisa dipakai ya, dan sebagian saya lihat tools-tools yang bagus itu ada yang banyak memberikan versi trial. Jadi kalau Anda ingin belajar, ya familiar dengan tools itu, cari aja yang the best tools yang mana, masuk ke websitenya, oh ternyata bisa download trial. Nah itu untuk membuat kita bisa lebih membayangkan ya tools itu bagaimana begitu ya. Saya kira begitu ya. Dengan demikian setiap saat ada perubahan sekecil apapun, itu tinggal masuk aja, ubah di dalam tools ya. Ya, modelnya itu diubah tapi dikelola oleh tools itu. Kapan berubah lagi? Jadi memang possible ya. Setiap saat si EA itu, pengelola EA itu kalau ditanya bagaimana saat ini? Oh, ya, bagaimana data yang berubah, yang mana arsitektur datanya bisa dilihat instan. Ya, sehingga nanti ada penyesuaian di infrastruktur database, implementasinya harus bagaimana, itu semua beres ya. Baik, kita kembali ke gambar ini ya. Di dalam gambar ini, nah intinya adalah baseline target, kita itu mengidentifikasikan gap perbedaannya. Oleh karena itu tentunya representasi baseline dan target harus sama. Cara menggambarnya, cara memodelkannya, pemilihan diagramnya. Sebetulnya bukan syarat mutlak harus sama, ya, tapi untuk memudahkan mengidentifikasikan gap. Kalau serupa kan tinggal jelas ini bedanya yang itulah karena gap itu perbedaan atau gap itulah yang harus kita identifikasikan untuk mendapatkan program-program atau inisiatif yang harus dilakukan. Esensinya apa? Program inisiatif itu adalah melakukan perubahan kan, untuk mengimplementasikan perubahan dari baseline menuju target ya. Kemarin kita sudah bicarakan juga di pertemuan minggu lalu bahwa proyek-proyek itu mungkin ada yang ada kaitannya satu sama lain sehingga bisa dikelompokkan ya. Bisa juga ada yang mungkin tidak eksak mengelompok tapi ada ketergantungan satu sama lain, itu juga harus kita identifikasikan. Baik, kembali lagi ke gambar ini. Gap
biasanya ada dua istilah yang di dalam konteks EA atau project management secara umum pengertiannya kurang lebih sama, walaupun di dalam konteks yang lebih generik ini bisa punya pengertian yang berbeda ya. Kita pakai konteks EA dan project management aja. Jadi ada dua kata kunci itu, program dan project ya. Nah, jadi program kurang lebih berkorelasi atau sama dengan maksudnya kalau kita bicara inisiatif. Ada inisiatif apa yang harus dilakukan ya sebagai bagian untuk tadi moving dari baseline menuju target. Nah, program atau inisiatif ini itu bisa terdiri dari beberapa proyek. Bisa program menjadi satu proyek, bisa. Tapi program yang too complicated itu biasanya terdiri dari beberapa proyek. Ya. Nah, satu lagi yang harus dipahami, proyek itu sifatnya terkait dengan kontraktual ketika diimplementasikan. Ya, jadi slicing dari proyek itu ada pertimbangan kontraktual. Misalnya gini, ada sebuah inisiatif membangun aplikasi X misalnya, ya. Membangun aplikasi itu kan tidak semata-mata ada software baru gitu kan, ya. Itu hanya salah satu. Hal yang lainnya apa? Oh, mungkin bisnis prosesnya perlu disesuaikan. Ya, supaya maksimal gitu kan efisiensinya. Masa cara kerjanya lama ini pakai software yang ini harusnya saling menyesuaikan maksimal. Berarti kan itu ada dua pekerjaan yang berbeda. Kalau seandainya itu dikontrakkan ke vendor ya, berarti kan yang satu nyari perusahaan ahli pembuat software kan. Satu lagi ada perusahaan yang jagoan bisnis proses kan. Kira-kira begitu. Apalagi kalau misalnya ada satu lagi, wah nanti kita beli server baru, nambah lisensi Oracle, database dan sebagainya. Itu kontrak yang berbeda karena ini pembelian gitu, ya pembelian lisensi atau pembelian server. Nah itu aja kan satu tujuan yang sama, itu secara kontraktual pasti harus di-split jadi 3 kontrak yang berbeda ya, bukan pasti kecenderungannya begitu ya. Nah ini bisa jadi proyek yang berbeda, tapi itu satu paket. Itu yang kemarin kalau disambungkan dengan yang kemarin seperti itu ya. Nah di sini kita harus berpikir seperti itu. Ketika program yaitu satu goal tujuan ya, inisiatif mau kemana. Tapi begitu project, nah kita harus consider itu biasanya satu kontrak yang masing-masing berbeda-beda. Ya, itulah cara pandangnya seperti itu. Jadi jelas ada 3 istilah nih, gap, program, project. Baik. Kemudian, nah setelah jadi project, kita tuangkan ke dalam roadmap. Jadi kalau kita bicara program atau project, itu sebetulnya list of items kan ya, list of inisiatif begitu. Nah, kalau kita petakan ke waktu, dan harus kita petakan ke waktu supaya tahu ya, project ini akan dijalankan kapan, tahun berapa, di bulan keberapa, dan seterusnya ya. Nah, inilah yang disebut roadmap. Seperti itu ya. Jadi kalau ini EA ini misalnya katakanlah 5 tahun misalnya ya, baseline ke target itu 5 tahun, berarti kita punya sebuah chart begitu, diagram. Ini 5 tahun, kalau sekarang 2022, wah ini 2023, 24, 25, 26, 27. Nah, nanti proyek yang mana? Oh itu tahun 2024. Proyek yang mana tahun 2026 dan seterusnya, sehingga kelihatan ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, ada catatan tambahan
bisa saja untuk simplifikasi roadmap itu eh, itemnya bukan project, tapi program. Bisa saja begitu. Karena bayangkan kalau ada program 100, masing-masing tadi di-split. Split lagi ya, jadi pengadaan server, pengadaan lisensi apa, pengembangan aplikasi, kemudian perubahan bisnis proses gitu kan ya. Itu bisa jadi 5 project kan ya, per program. Wah, nanti jadi baca roadmap-nya pusing jadinya ya. Ya itu silakan, saya kira hanya masalah kita ingin sedetil apa menyajikannya ya. Nah, terlepas dari yang disajikan itu itemnya project atau program, nah ini ada nanti salah satunya adalah prioritas. Atau gini lah, ketika kita punya project atau program, coba saya ingin tahu, menurut Anda bagaimana kita menentukan itu kapan sebaiknya dieksekusi? Tahun berapa? Pertimbangan pertama apa? Yang menjadi patokan. Nah, oke, betul. Bisnis nomor 1 ya. Nah, bisnis mintanya kapan? Jadi kalau kata bisnis, Pak, kami mentargetkan tahun 2024 itu kami sudah menjalankan operasional bisnis ini dengan cara baru, yaitu dibantu aplikasi apa gitu. Kalau 2024 mulai dijalankan, berarti kan pengembangannya harus 2023 barangkali kan ya. Nah itu kita sesuaikan begitu. Itu jadi biasanya pertimbangan pertama memang bisnis, bukan orang IT menentukan kapan itu. Nah, yang kedua, setelah kita petakan bisnis begitu, ya. Nah, ini kemudian ada kemungkinan distribusinya tidak merata. Ya, kalau sekarang 2022 tanya ke bisnis, pasti sebagian besar menjawab, ini penting nggak? Harus segera nggak? Oh iya Pak, 2023 kami mentargetkan. Pasti semua akan cenderung menjawab segera. Apalagi di era sekarang ya, di era transformasi digital. Pasti semua begitu. Nah, jadi kita pahami bisnis, tapi tidak berarti itu harus dituruti ya. Tapi juga cara mengatakan belum tentu dituruti itu tidak berarti wah oke minta ya, tapi nggak bisa nih kekuasaan kami orang IT untuk menentukan kapan. Nah, nggak begitu juga. Ketika itu ternyata misalnya wah ini numpuk 2023 nih, nggak mungkin, sumber daya perusahaan pasti nggak cukup, bisa budgetnya nggak cukup ya. Bisa kan semua harus ada yang mengawasi, harus ada partner dari pihak internal walaupun itu di outsource kan ya. Nah ini kan jumlahnya terbatas orang ya, dan semua melakukan aktivitas rutin juga gitu kan di luar proyek. Nah oleh karena itu kita harus mengajak kompromi dengan tadi bisnis, Pak masih bisa nggak kita geser ya. Nah kira-kira begitu diperlihatkan oleh kita. Kalau enggak ini numpuk nih perusahaan, nggak ini, daripada Bapak nanti dipaksa oleh direktur SDM atau direktur keuangan dipindahkan, ya mendingan kita coba kompromikan sekarang supaya lebih merata. Bagaimana kompromi itu ya? Ya tentunya satu adalah kepentingan. Ya, barangkali ada sesuatu yang, waduh, nggak bisa ditawar, Pak. Ini sudah diputuskan oleh rapat direksi ini. Dan Pak Direktur sudah janji ini ke Pak Menteri, ini akan diresmikan Presiden ya, tahun sekian. Wah, itu kan berarti ada sesuatu yang memaksa, tidak boleh tidak, ya. Nah, yang seperti itu barangkali dicatat. Tapi barangkali sebagian ada yang sifatnya fleksibel sebetulnya. Untuk digeser lah ya. Nah itu yang kita cari. Nah walaupun kita sudah menemukan sekian yang fleksibel, tapi kan nanti wah ini di mana nih prioritasnya yang bisa digeser, yang pantas digeser,
Misalnya kita menemukan 10 proyek nih yang memungkinkan ya digeser. Tapi dari 10 ini mana ya yang lebih prioritas untuk diutamakan? Nah, ini ada teknik prioritas ya. Teknik prioritas. Jadi teknik prioritas itu sebuah pendekatan biasanya dinyatakan dengan chart begitu ya. Ini sudah saya perlihatkan ya minggu lalu ya. Yaitu ada risk biasanya salah satu aja yang banyak dipakai. Risk, kemudian value-nya berapa. Kita sepakati gimana cara menghitung value, menghitung risk-nya kita sepakati semua dihitung dengan cara yang sama sehingga bisa digambarkan di chart itu ada di mana. Ya, prioritas adalah yang risk-nya rendah tapi value-nya tinggi. Itu pasti jadi prioritas ya karena bisa memberikan value yang besar tapi juga dengan risk yang rendah ya. Itu satu poin yang harus diperhatikan. Poin kedua adalah dependensi. Bisa jadi ini ada sebuah inisiatif yang kelihatannya tidak kelihatan value-nya. Ya. Tapi ternyata si inisiatif ini menjadi kunci penyelesaian inisiatif-inisiatif lain gitu. Ya, misalnya wah Pak, selama ini di perusahaan kami ini tidak ada penataan akses yang benar, yang kuat begitu. Padahal sekarang ketika semua aplikasi mau ditertibkan, itu semua mengacu pada mekanisme akses yang harus kuat kan? Ya gampangannya seperti inilah. Di ITB lah di kampus ini kan ada aplikasi ini membuat aplikasi EduNext, ada aplikasi akademik, ada aplikasi apa gitu kan. Wah, selama ini harus login satu-satu sehingga orang harus mengingat password dan username yang banyak begitu kan ya. Nah, gimana kalau ini disimplify jadi satu. Nah, ini kan itu bukan aplikasi bisnis kan ya, tapi itu jadi basis untuk semua aplikasi supaya jalan dengan benar kan, dependen ke sini. Nah, nanti kalau maksa aplikasi A, B, C dibuat dulu, ininya belum dibenahi, di belakang kan jadi tidak efisien ya. Nah, ini saya kira contohnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari gambar ini enggak? Ya, sedikit sharing aja nih, mumpung tadi saya nyebut-nyebut akses ya, pengaturan akses. Di ITB ini pengaturan akses tidak tunggal. Paling tidak ada pengaturan akses menggunakan basisnya Microsoft. Satu lagi menggunakan akses berbasis satu open platform lah, yang bisa dipakai di mana-mana ya. Nah, ini memang idealnya itu satu. Tapi kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Satu itu yang terbaik yang mana? Ya biasanya kalau zaman sekarang mikirnya yang open. Yang tidak terjebak ke satu vendor tertentu sehingga kita nggak bisa lepas dari pihak tersebut ya. Nah, ini jadi ITB punya platform mengatur itu dengan yang open begitu ya. Itu yang diacu oleh EduRoam dan berbagai aplikasi lain begitu. Nah, tapi satu lagi ITB juga merasa perlu karena komunitas ya dosen ya mahasiswa ternyata jauh lebih nyaman juga berkolaborasi dengan pihak lain ya. Itu Microsoft yang termasuk yang diterima secara luas ya, sehingga ITB punya kontrak dengan Microsoft. Itu ternyata Microsoft tidak ada pilihan kasarnya gitulah ya, harus pakai platform pengaturan aksesnya Microsoft ya. Makanya Anda kalau ke EduRoam, ke EduNext itu kan login tersendiri ya. Nah, satu lagi kalau mau ke Office, nah itu beda lagi login yang Microsoft itu ya. Ada satu lagi tadi kan saya lupa tuh, ya itu
akses yang lain lagi ya untuk ngatur tadi apa supaya bisa masuk ke networknya ITB ya. Ya ini contoh aja ya. Jadi ada hal yang bukan aplikasi bisnis, tapi itu bagian dari platform yang mungkin menjadi sumber dependensi bagi yang lain, itu harus diperhatikan. Baik, nah ada satu sisi yang lain ya, bahwa semua setelah ditetapkan timingnya kapan, prioritasnya bagaimana, dependensinya bagaimana, ya itu tinggal berikutnya adalah mengeksekusi kan, mengeksekusi. Nah ini perlu satu framework project management. Ya, jadi bukan nunjuk sembarangan saja. Wah, Bapak Ibu ini kayaknya sudah senior ya. Ya, kami tunjuk ya. Ya, memimpin proyek nggak begitu yang benar itu. Ya, kecuali senior itu identik dengan pernah memimpin sekian puluh proyek gitu ya, berarti ada jam terbang. Tapi bukan semata-mata senior, tapi tidak punya project experience. Ya. Jadi kelayakan ya, kelayakan mungkin bukan istilah layak ya. Layak dalam pengertian bahwa kalau yang bersangkutan diminta memimpin project, maka dia bisa melakukannya dengan benar, ya. Nah itu berkaitan dengan dua hal paling tidak. Satu, project experience, artinya pernah nggak memimpin project sebelumnya, ya. Satu lagi adalah knowledge, karena project management itu ada ilmunya, ya, ada standarnya, ya, ada pakemnya lah, cara melakukan yang terbaik, best practice-nya seperti apa. Jadi perusahaan, nanti saya akan ada halaman yang menyebut PMO ya, Project Management Office. Nah, jadi setiap perusahaan besar biasanya punya satu unit, entah dimanapun posisi organisasinya, yang disebut PMO, Project Management Office. Jadi sebuah kantor, sebuah office, sebuah bagian organisasi yang mengelola seluruh proyek. Ya, seluruh proyek, bukan satu proyek. Kalau satu proyek, nanti ditunjuk project manajernya, dia hanya mengerjakan bekerja selama proyek berjalan. Setelah itu proyek selesai, semua dokumentasi akan dikelola secara keseluruhan oleh PMO ya, Project Management Office. Jadi kalau PMO itu sesuatu yang dalam tanda kutip permanen. Itu bagian dari perusahaan ya, organisasi perusahaan. Nah, satu lagi yang jangan diabaikan itu adalah business impact. Jadi maksudnya apa business impact itu? Setiap proyek pasti didefinisikan dengan tegas deliverable-nya apa. Misalnya ada proyek pengembangan aplikasi, deliverable-nya adalah aplikasi yang teruji, berkualitas, memenuhi spesifikasi atau requirement yang ditentukan. Ya, clear ya, deliverable-nya seperti itu. Apakah kalau deliverable tercapai dijamin akan memberikan keuntungan buat bisnis, buat perusahaan? Tidak ada jaminan. Itu hal yang lain lagi yang tidak boleh diabaikan. Biasanya proyek lebih atau hanya mencantumkan ya deliverable itu sesuatu yang memang eksplisit harus dihasilkan proyek. Tapi harus ada yang memikirkan di perusahaan tersebut bagaimana deliverable itu harus memberikan impact bagi perusahaan. Ya, jadi aplikasi dibuat, diuji, benar semua, aplikasinya berkualitas. Tapi ternyata tidak menghasilkan impact yang besar bagi perusahaan. Kenapa? Karena aplikasi itu tidak ada mekanisme untuk memaksakan
supaya dipakai menggantikan cara kerja yang lama. Ya, hanya wacana aja di awal. Kita perlu aplikasi apa? Ternyata setelah mau dipakai, ya banyak penyebabnya sih. Bisa penyebabnya, wah ini ternyata nggak disiapkan ya training untuk operatornya yang pakai. Gimana mau dipakai? Orang nggak tahu cara pakainya bagaimana. Ya, yang kedua, wah Pak ini ternyata aplikasi ini sudah hebat, kami sudah siap semua. Tapi dalam aplikasi tersebut ada approval yang harus diberikan oleh pimpinan. Itu justru yang mau mempercepat proses, gitu ya. Ternyata pimpinannya enggan untuk berubah kebiasaan. Tetap minta di print, mau ditanda tangan. Waduh, ini gimana? Begitu ya, aplikasinya sudah hebat, semua sudah siap, ya pimpinannya masih mimpi di masa lalu. Nah, oleh karena itu, sebetulnya setiap program, setiap inisiatif itu harus konsultasi itu ke pimpinan bisnis unitnya, sehingga itu memang semua pasti didukung oleh pimpinannya. Ya, nah jadi ini bagaimana mekanisme bisnis impact ini? Ini sebetulnya satu hal yang bisa dikatakan apakah itu nyambung dengan atau urusan EA-nya? Ya, dari satu sisi itu tidak bisa dilepaskan ya, karena EA itu tujuannya adalah support bisnis kan ya. Kita mau membuat bisnis lebih baik gitu. Tapi kalau nanti tim EA harus ngurus sampai sininya, pusing juga. Saya kira salah satu kompromi terbaik itu adalah begini, di dalam dokumen EA ini kan ada daftar inisiatif, daftar program, daftar proyek ya. Baiknya itu ada sebuah tabel ya, ada sebuah tabel ini proyek ini deliverable-nya apa. Ada satu kolom, bisnis impact yang diharapkan apa. Walaupun mungkin tim EA nggak tahu ini siapa nanti yang bertanggung jawab meyakinkan bisnis impact-nya tercapai atau tidak. Tapi paling tidak sudah menyambungkan ya bahwa ini akan bisnis impact-nya misalnya menghemat waktu, ya, mempercepat pelayanan, ya, efisiensi maintenance dan sebagainya, ya, dan itu tertulis gitu impact yang diharapkan sehingga memaksa siapapun atau memaksa perusahaan untuk memikirkan ini gimana nih meyakinkan bisnis impact-nya tercapai. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, simple tapi esensial begitu. Nah, sekarang saya barangkali mudah-mudahan tidak membosankan ya bagi yang sudah sangat paham. Saya review sedikit nih tentang project management ya. Jadi apa itu project? Project bukan sebuah kegiatan di mana ada outsource yang bekerja lalu dibayar oleh perusahaan, bukan. Ya, project adalah sebuah kegiatan yang sifatnya temporary. Itu kata kunci penting, temporary. Jadi project itu tidak berjalan unlimited time. Ya, biasanya bisa project hanya sekian hari bisa. Walaupun kebanyakan proyek besar itu paling tidak bulannya sekian bulan. Bahkan ada proyek yang tahun, sekian tahun. Bahkan ada proyek yang multi years, jadi ada paket proyek yang sambung menyambung ya. Tapi intinya mau berapa lama pun proyek itu ada sifatnya temporary, ada starting point-nya, waktu awal, ditargetkan selesai kapan. Itu satu poin dari proyek ya. Ada poin kedua, proyek itu pasti menghasilkan sebuah janji deliverable apa yang akan dihasilkan di akhir proyek. Itu nanti yang menjadi patokan. Proyek ini sudah layak dikatakan selesai atau belum? Ya lihat aja, deliverable-nya sudah terdeliver atau belum. Kalau belum terdeliver berarti proyek itu belum selesai. Ya, sederhananya seperti itu. Deliverable-nya bisa produk fisik, software, ya, bisa layanan, bisa perubahan organisasi, bisa perubahan bisnis proses, apapun. Tapi ada sesuatu yang dihasilkan dan bisa dibuktikan itu tercapai atau tidak. Ya, itu project
Lalu project itu sifatnya progressive elaboration. Apa maksudnya? Ya, project itu tidak satu tahapan linear, kemudian tinggal ikuti tahapannya pasti selesai. Tapi di dalam project itu ada proses ini, feedback, ya, feedback lalu diperbaiki lagi atau tambah begitu, looping gitu ya, seperti itu. Kemudian baru setelah deliverable-nya tercapai semua, project dinyatakan selesai ya. Ini makanya dikatakan progressive elaborations ya. Project paling mudah untuk meyakinkan, project paling mudah dikontraskan perbedaannya dengan operasional ya, project itu. Nah, jadi kalau operasional kan tidak ada batas waktu. Kapan selesainya? Ya sudah. Sekali dikatakan itu bagian dari operasional perusahaan, ya terus berjalan. Ya, seperti di ITB, proses belajar mengajar itu proyek di ITB, ya enggak. Tapi bisa jadi ada belajar mengajar yang khusus, yang proyek bisa. Oh, ITB janji memberikan kuliah khusus kepada pihak mana. Atau lebih mudah lagi, training lah. Selama 2 minggu kepada siapa, ya itu jadinya proyek. Kenapa? Karena ada batas waktu dan setelah terminate, ya selesai kegiatan itu. Ya, itu ya. Jadi operasional itu bagian dari rutinitas perusahaan, akan jalan terus, proyek ada batas waktu dan deliverable. Nah, proyek tidak ada kaitannya dengan outsource atau tidak outsource atau insource. Sebagai contoh begini, ada salah persepsi di kita ya. Kalau project itu sering dikaitkan dengan urusan pokoknya yang ada bayar membayar itu project. Gitu. Ya kan suka sambil berkelakar, wah dapat proyek ya. Itu pasti asosiasi yang ngomong itu atau perbincangan itu, wah dapat proyek, dapat uang ya, gitu kan. Proyek pasti ada uangnya nggak? Belum tentu. Mahasiswa mengerjakan tugas akhir, tesis, disertasi, proyek itu. Dikategorikan dari definisi proyek. Kenapa? Karena by definition sebetulnya melakukan perencanaan, ini saya mulai kapan, selesainya kapan. Minimal ingin selesainya kapan kan, walaupun sering meleset. Ya, tapi ada batas waktu itu. Ya, proyek pun sering suka meleset, proyek profesional pun ya. Bahkan sampai ketika ini meleset, ada secara hukum didukung ya, ada perpanjangan waktu lah gitu ya, seperti sepak bola ya. 2 kali 15 menit, hanya adu penaltinya nggak ada kalau di proyek ya. Ada perpanjangan. Nah, itu. Nah, jadi yang ingin saya tekankan ini ada contoh-contoh yang mungkin blur. Nah, ini supaya jelas aja. Kalau diperhatikan di ITB ini sekarang kebersihan itu dilakukan oleh siapa? Oleh karyawan ITB bukan? Kalau dilihat dari seragamnya kan bukan seragam pegawai ITB kan? Nah, berarti ada kontrak dengan pihak lain. Pertanyaan saya, apakah yang seperti itu bisa disebut proyek? Jadi Anda ketemu sama temen, mau kemana? Oh, mau ke ITB. Kemana di ITB? Ke bagian keuangan. Lagi apa? Ini nih ada proyek kebersihan. Tepat nggak istilahnya begitu? Kenapa? Nah, jadi kegiatannya adalah kegiatan operasional. Jadi ini sebetulnya adalah ini outsource bukan? Outsource ya, karena yang melakukan bukan sumber daya internal, tapi pihak luar yang diminta membantu. Tapi
membantu untuk menjalankan proses operasional. Ya, karena ini dua pihak yang berbeda, tentunya ada kontrak. Ya, sangat mungkin ada bayar membayar di situ, tapi tidak memenuhi tadi kriteria definisi proyek ya, karena ini operasional gitu. Jadi ini sebetulnya hanya kontrak outsource kepada pihak tertentu untuk membantu melakukan proses operasional ya, kira-kira begitu. Jadi udah jelas ya, beda project dan apa yang lain. Ya, ini saya kira dari cerita yang barusan sudah terjawab dengan sendirinya ya, outsource itu. Jadi apa, project tidak harus outsource ya, bisa internal. Jadi di perusahaan bisa, misalnya mau mengembangkan aplikasi sederhana apa, terus barangkali pegawai internal mengatakan, Pak, saya dan kawan saya bisa melakukan ini 3 hari Pak, daripada nanti kontrak ke pihak luar lama lagi, kami kerjakan aja. Nah sebaiknya seperti itu pun sebuah inisiatif kayak gitu, walaupun hanya 2 hari dikerjakan ya, nah itu dan internal, itu kan kategorinya project kan ya, artinya ada hal yang ingin dihasilkan dalam kurun waktu yang disepakati. Terlepas apakah nanti yang mengerjakan diberikan insentif, bonus begitu ya, dibayar ekstra di luar gajinya ataupun tidak, terlepas dari itu, sebaiknya ini didokumentasikan sebagai proyek. Kenapa? Supaya jelas kalau ada persoalan, nanti terdokumentasi. Ini dulu siapa yang mengerjakan. Dokumentasinya kurang, bisa ditanyakan ke yang bersangkutan dan sebagainya. Ya, baik. Proyek supaya bisa dilakukan dengan benar, maka ada ilmunya lah, project management. Ya, perusahaan tadi yang baik itu dianjurkan atau kebiasaannya itu mengajarkan project management dulu. Kepada siapa? Kepada seluruh karyawan? Tidak harus. Tapi kepada karyawan atau manajer yang berpotensi ditugaskan ikut mengelola proyek. Jadi diajarkan dulu project management. Saya harus ikut pelatihan project management 2 minggu. Sehingga semua punya knowledge minimal project management. Ketika ditugaskan, Pak, Bapak dikasih tugas mimpin project yang mana? Nah, knowledge-nya sudah ada, knowledge minimalnya. Itu kira-kira ya, project management jadi harus menjadi bagian dari knowledge orang-orang yang akan berpotensi ditugaskan memimpin project. Kemudian sebuah project ketika didefinisikan, di-create, itu nanti ditentukan project manajernya siapa. Nah, perusahaan yang baik itu harusnya punya sebuah aturan internal. Bagaimana cara menentukan project manager. Sebagai contoh, pertama mungkin diciptakan syarat. Project manager harus pernah mengikuti pelatihan project management. Ya. Kalau mau lebih detail lagi, project dikategorikan kecil, sedang, besar. Ada batas-batasnya, kita tidak berbicarakan itu ya. Tapi kan makin besar itu resikonya makin tinggi kan ya, makin ruwet pasti proyeknya. Nah nanti dibuat aturan. Oh, kalau orang yang belum pernah memimpin proyek, walaupun sudah ikut pelatihan project management, hanya boleh memimpin proyek yang kategori kecil, misal begitu ya. Yang sedang, oh dia minimal harus pernah mimpin 3 proyek dulu sebelumnya. Dan berhasil dengan baik, baru dia boleh mengelola proyek yang sedang. Wah, kalau proyek besar, wah dia harus terbukti sukses mengelola proyek yang sedang, misalnya minimal 5 dengan berhasil, kategorinya berhasil, baru proyek besar. Nah itu
Pertanyaannya siapa yang mencatat ini? Oh, si A pernah mimpin proyek apa? Terus berhasil atau tidak? Atau banyak masalah di proyek itu kan? Tidak. Jadi jangan sekedar pernah atau tidak. Siapa tahu pernah dan proyeknya bermasalah semua gitu kan? Nah, itu siapa yang ini? Yang biasanya mengelola itu sehingga bisa milih ini siapa. Nah, yang tadi saya sebut itu PMO itu Project Management Office. Dia punya catatan. Oh, si A ini udah memimpin sekian proyek loh. Dan semua skornya tinggi. Berarti proyeknya keberhasilannya tinggi. Nah, sehingga dia boleh nih memimpin proyek yang besar, ya, karena dia sudah terbukti profesionalismenya dalam memimpin proyek. Ya, asumsi ini tidak ada aspek-aspek negatif ya, dalam pengertian negatif tuh, proyeknya gede dia dapat gaji tambahan gitu, itu sisi yang lain lah yang sudah otomatis itu proporsional dengan beban kerja ya. Ya, saya tidak akan membahas ini, saya hanya mengatakan bahwa di dalam ilmu project management salah satu yang selalu dibicarakan itu adalah bahwa proyek tidak selalu berhasil, ya, banyak kasus proyek gagal. Nah, itu banyak sumber, banyak survei yang mencoba memperlihatkan apa sih penyebab kegagalan proyek itu, ya. Ini diantaranya ini salah satu sumber itu poor planning, jadi tidak serius lah melakukan perencanaannya. Yang kedua, unclear goals, tidak tegas, tidak jelas sekali. Ini goalsnya tuh apa, gitu ya. Yang ketiga, goalsnya jelas, katakanlah, tapi changing, ya. Di tengah jalan banyak berubah-ubah. Nah, ini siapapun yang jadi tim pro-nya pasti setengah mati pusingnya. Atau unrealistic, sejak awal, wah, enggak. Mission impossible gitu ya. Nah, itu kalau begitu susah. Ya, misalnya, Pak, Bapak ditugaskan memimpin proyek ini, Pak. Tapi ini dalam 3 bulan itu Pak Dirut ingin ini diresmikan oleh Bapak Presiden. Waduh, atau membuat sesuatu inisiatif baru yang sangat besar, begitu ya. Nah, ini jadi realistik itu ya ditaksir secara masuk akalnya realistik atau tidak. Karena kalau tidak jadi memaksakan sesuatu ya. Lack of executive support, dukungan pimpinan, terutama ini proyek-proyek besar, seringkali harus melibatkan keputusan-keputusan pimpinan, ya. Nah, kemudian failure of communicate. Nah, ini satu hal yang klasik, yaitu komunikasi. Di beberapa survei bahkan komunikasi itu menempati posisi paling tinggi sebagai faktor kegagalan proyek. Ya, komunikasi ya mulai dari pertemuan fisik, koordinasi melalui cara-cara elektronik dan sebagainya. Tapi intinya adalah komunikasi ya. Dan terakhir adalah inappropriate skills ya. Jadi skill-skill khusus terutama yang diperlukan, jangan sampai proyek dijalankan tidak didukung oleh orang yang mengerti betul ya tentang skill yang diperlukan. Ya, terutama proyek yang mungkin salah satunya melibatkan new technology, jangan sampai kita tidak menyiapkan orang yang memang appropriate ya skillnya. Misalnya saja sebuah bank gitu ya ingin menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan semacam Bitcoin misalnya, tapi belum ada yang mengerti itu tentang itu, ya repot ya. Kalau tidak ada bagaimana? Ya bisa meng-hire profesional ya yang punya skill itu untuk bekerja dengan kita dalam proyek tersebut ya. Lalu tidak kalah penting adalah interpersonal skill. Ya. Jadi hal-hal yang ya semua paham ya, interpersonal ini communication, influencing dalam organisasi, leadership, motivation, negotiation, problem solving ya.
Wah, ini sebentar, baterai saya sudah takut mati. Listriknya. Hmm. Ya, maaf gangguan sedikit, mengamankan energi dulu ya. Jadi interpersonal skill itu harus diamankan juga, karena proyek ternyata banyak gagal gara-gara hal seperti ini. Ya, baik. Berikutnya ini portofolio. Ya, portofolio itu sebetulnya simpel aja. Gampangannya itu adalah portfolio is a collection of project or programs. Jadi daftar project itu ya. Jadi kalau project bicaranya single project. Kalau portofolio kumpulan project. Ini kalau kumpulan project urusan siapa? Kalau project manager kan mengelola satu project kan, dia don't care dengan project lain. Nah ini makanya perusahaan itu harus melihat sebagai sebuah kumpulan. Karena wah ini belum selesai, padahal ini diperlukan oleh ini. Nah ini kan harus dilihatnya bersama ya. Siapa yang tanggung jawab ini? Ya tadi PMO tadi, Project Management Office yang melihat ini sebagai keseluruhan. Ya, ini Kakak, ada yang apa? Jangan-jangan ini ada baik yang lagi masuk. mainnya kakaknya. Mohon mikrofonnya dimatikan semua ya. Eh, saya tidak peduli yang di samping ada siapa, tapi mikrofonnya tolong matikan. Ya. Jadi coret siapa? Saya nggak tahu. Saya yang hanya bisa coret-coret. Nggak juga. Ya sudahlah. Mungkin ada peserta dari dunia lain yang ingin bergabung ya. Baik. Dari tadi saya menyebut PMO ya, secara sederhana. PMO itu apa? Singkatan dari Project Management Office. Jadi sebuah kantor bagian dari organisasi yang mengelola kumpulan proyek atau mengelola semua urusan proyek di perusahaan. Ya. Nah, jadi sebuah proyek itu daftarnya dulu setelah atau gini lah. Kalau saya kaitkan dengan apa? Dengan EA ya. Tim EA menghasilkan roadmap tadi kan ya. Nah, roadmap ini masuk ke mana kan urusan eksekusi. Urusan eksekusi sebetulnya bukan urusannya tim EA lagi. EA sampai hanya menghasilkan ini nih daftar project yang harus dieksekusi, kapan eksekusinya dan seterusnya. Itu masuk ke PMO, Project Management Office. PMO nanti mungkin akan menggabungkan dengan berbagai project lain kan di perusahaan. Bisa, wah perusahaan berencanakan pindah kantor, perusahaan merencanakan wah menata ruangan apa kerja dan seterusnya. Itu kan non IT kan semuanya ya. Nah itu semua masuk ke PMO itu ya, bergabung sehingga PMO itu kebayang tidak hanya ngurusin proyek-proyek dari EA ya, tapi seluruh perusahaan bisa ada satu jumlah yang sangat besar. Pak, maksudnya ini kayak organisasi isinya developer semua gitu. PMO itu sebuah kantor, sebuah bagian dari organisasi resmi di perusahaan yang tugasnya mengelola kumpulan proyek. Jadi starting point-nya gampangannya begini. PMO itu pertama, PMO punya resources. Resources itu apa? Kemungkinan ya, ruang meeting. Yang kedua, misalnya punya beberapa kendaraan dinas. Ya, mungkin punya beberapa laptop. Ya, 3 aja dulu lah ya. Buat apa PMO punya ruang meeting?
Ya selain orang PMO kan perlu bekerja, kan perlu kantor kan. Tapi ruang meeting yang dimaksud ini apa? Kalau proyek-proyek kan proyek sering perlu pertemuan kan. Nah, ada sebuah kesalahan yang tidak boleh dilakukan, tapi prakteknya sering dilakukan. Misalnya gini lah, saya seorang manajer apa? Wah, saya tuh punya ruang besar, punya ruang pertemuan. Dalam konteks saya sebagai seorang manajer. Lalu saya ditunjuk menjadi Pimpro, pimpinan proyek. Karena saya merasa, wah saya manajer nih, gitu ya. Nah, lalu ketika mau pertemuan, wah ayo di ruangan saya aja. Di ruangan saya sebagai manajer. Wah, nanti saya suguhin lah kopi dan sebagainya. Tenang, saya manajer. Nah, itu barangkali memang manajer punya resources. Tapi dalam konteks project, sebetulnya kurang tepat yang dilakukan. Atau lebih eksplisitnya salah. Kenapa kira-kira coba? Karena posisi dia sebagai Pimpro secara logik terpisah sebagai walaupun orang yang sama, ya. Di lain pihak dia punya kaki sebagai seorang manajer. Dia menjadi manajer menjalankan tugas rutin tertentu di perusahaan. Dia punya tugas ekstra untuk waktu tertentu menjadi Pimpro. Salah satu hal yang bisa membuat itu jadi berbahaya apa? Misalnya, kan kalau manajer kerjanya di dalam ruang internal perusahaan. Ya, kalau ruang internal perusahaan dia sebagai manajer mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin manajer. Sangat mungkin ada di meja itu dokumen-dokumen yang hanya boleh dibaca oleh pihak-pihak tertentu kaitannya dengan posisi dia sebagai manajer atau staf-staf di sekelilingnya. Ketika dia mengundang orang-orang yang terlibat di proyek, walaupun itu masih di dalam perusahaan, ya kan sangat mungkin ya ada orang yang sebetulnya tidak berwenang melirik dokumen itu. Begitu dilihat tulisan dia ada dokumen, kasarnya gini lah ngarang misalnya. Rencana pemecatan, rencana pengurangan jumlah pegawai, gitu kan? Ada sebuah dokumen judulnya seperti itu. Kan harusnya orang yang ikut rapat tadi proyek nggak boleh baca itu. Itu rahasia misal ya. Nah itu yang contoh sederhana seperti itu. Lalu tadi kendaraan buat apa? Ya. Nah, yang proyek ini kan kadang-kadang perlu ke lapangan, perlu kemana? Ya sama tadi. Sebagai manajer barangkali dia punya kendaraan perusahaan, ya. Tapi kan beda. Itu kendaraan untuk urusan dia sebagai seorang manajer. Untuk urusan proyek, nah, nanti harusnya dia request ke PMO. Tanggal sekian saya harus meninjau ke lapangan dalam rangka proyek ini. Saya perlu kendaraan, gitu ya. Itu disediakan oleh PMO. Supaya efisien itu di sharing, di manage oleh PMO. Oke Pak, saya sediakan ya, tapi kami sediakan kendaraan itu hanya pada saat tanggal-tanggal di mana Bapak request. Karena kendaraan yang sama mungkin dipakai oleh proyek-proyek yang lain. Ya ini contohnya seperti itu ya, kira-kira kebayang. Jadi PMO mengatur-ngatur seperti itu, termasuk yang mengangkat, walaupun ngangkatnya orangnya siapa, bisa koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Tapi yang menerbitkan penunjukan pimpinan proyek, lalu setelah proyek selesai nanti dokumentasinya dikolek oleh siapa? Kan proyek bubar kan? Setelah masanya selesai kan? Nah itu PMO yang mengelola. Jadi barangkali perusahaan berdiri 20 tahun, PMO itu mendokumentasikan proyek selama 20 tahun. Karena siapa tahu ada yang setelah 5 tahun ditanya oleh KPK. Bisa ini contoh ya. Atau ada dokumentasi yang hilang. PMO diharapkan masih bisa menyimpan. Jadi gitu kira-kira.
Punya gambarannya? Apa ada pertanyaan lain? Cukup, baik. Jadi itu gambaran PMO ya. Jadi jelas PMO diperlukan di dalam perusahaan. Nah, saya nggak bahas ini ya, tapi nanti silakan dilihat saja ya. Ini ada, ini saya ambil dari buku itu ya, panduannya ini, Project Management Body of Knowledge. Nah, ini ada tugas PMO, role-nya PMO tuh default-nya kira-kira apa saja. Ini ada semua. Sini, ya. Nah, baik. Ini halaman terakhir, kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi kembali supaya awareness-nya muncul, yaitu digital transformation dan enterprise architectures implementations. Di awal rasanya di pertemuan pertama kuliah kita, saya sudah mulai memberikan ilustrasi bahwa EA saat ini tidak bisa dilepaskan dari transformasi digital. Mengapa? Saya refresh ya, mudah-mudahan tidak bosan gitu. Jadi setiap perusahaan, bahkan tidak hanya perusahaan komersial, perusahaan instansi pemerintah juga ya, itu cenderung melakukan digital transformation sekarang. Apa itu digital transformation? Intinya adalah sebuah perubahan. Tapi tidak semua perubahan dapat dikategorikan digital transformation. Ya, setiap perusahaan, organisasi yang maju pasti bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Berubah menjadi lebih baik itu kan perubahan, ya. Tapi sekali lagi, apakah itu semua bisa disebut transformasi? Nah, saya pernah sampaikan pasti ya, yang disebut transformasi kriterianya itu adalah perubahannya harus signifikan. Ada value yang berubah secara signifikan. Bahkan rasanya saya mungkin pernah berkali-kali ya mengingatkan, gimana cara mudah mengingat transformasi. Ingat aja film Transformer. Berubah dari mobil jadi robot. Nah, bukan dari mobil biasa jadi mobil balap, begitu kan? Itu masih sama-sama mobil gitu. Jadi kalau transformer mobil jadi robot, wah udah sesuatu yang berbeda. Yaitu ilustrasi signifikan berubah itu, ingatkan aja, kaitkan ke sana dan relevan memang ya. Nah, baik. Sebetulnya yang berubah itu apanya? Ya, saya juga pernah menekankan berkali-kali, transformasi digital itu esensinya bukan transformasi teknologi, tapi transformasi bisnis. Kenapa ada kata digital? Karena transformasi bisnis yang dimungkinkan karena ketersediaan teknologi digital. Jadi pinter-pinternya kita meramu. Saya kan punya teknologi digital ini, yang tadinya maintenance itu kok boros sekali, ya. Saya pakai AI atau machine learning untuk predictive analytics, sehingga tidak kejadian kereta api lokomotifnya mogok di tengah jalan. Nah, itu berarti maintenance-nya terlalu ngirit gitu ya. Sudah harus di-maintain, ini belum di-maintain, mogok gitu. Atau supaya nggak mogok, ya sudah tiap hari di-maintain. Wah, itu kan boros jadinya kan. Akhirnya pakai apa yang terbaik? Pakai predictive analytics. Melibatkan teknologi AI, machine learning, seperti itu kan. Yang ujung-ujungnya itu kategori teknologi digital yang frontier, advance, kayak gitu. Ya itulah sebetulnya cerita transformasi itu kurang lebih di situ. Tapi adanya di layer bisnis. Ya, ketika mau implementasi otomatis kan si infrastrukturnya harus support. Makanya tadi saya katakan 4 itu saya khawatir terlupakan. Nggak salah 4 itu. Ya, jadi bisa dibuat 4 layer, tapi catatan. Ya, layer paling bawahnya itu include digital frontier technology tadi, gitu ya. Nah, atau saya buatkan aja lah 5 begitu supaya selalu ingat gitu. Baik, jadi bagaimana kaitannya
dengan apa EA. Nah, ini saya akan mencoba menceritakan kembali sambungannya di mana, tapi khusus dalam konteks implementasi tadi, proyek-proyek yang mau diimplementasikan, gitu ya. Isu pertama itu adalah digital readiness. Jadi transformasi sampai hari ini itu tingkat kegagalannya masih tinggi. Angkanya sih beda-beda, tapi paling tidak banyak survei yang masih memperlihatkan lebih banyak yang fail, yang gagal daripada yang berhasil transformasi digital itu. Ya, nah apa faktor kegagalannya? Salah satu yang sering disebut adalah mengabaikan digital readiness, kesiapan digital. Ya, jadi bukan Pak, ini semua pegawai saya sudah bisa Excel, Pak, sama Word, sama PowerPoint. Kurang apa lagi? Nah, ya kurang. Kalau kita bicara 20 tahun yang lalu, ketika pertama kali komputerisasi di mana-mana, sama saat itu juga, waduh, orang saya belum ngerti Excel, Pak. Apa itu Excel? Suruh presentasi, ya masih pakai plastik, pakai spidol, gitu kan. Nah, itu ibaratnya readiness 20 tahun lalu. Ya, sekarang Excel, Word, PowerPoint sudah jadi makanan sehari-hari semua orang kan? Betul tidak? Ya, tapi readiness-nya jadi naik, readiness yang mana sekarang? Gitu, paham ya? Jadi kalau disebut mesin learning melongo, wah ini nggak ready nih untuk transformasi. Walaupun bukan jadi harus semua jadi ahli mesin learning, tapi minimal, oh itu mesin learning. Ya, ketika ngomong AI, wah, nggak ngerti itu AI apa. Ya, disangkanya AI itu sebuah binatang. Gitu. Disebut virus, langsung pasang ini. Wah, Pak takut kena virus, Pak. Padahal bicaranya sedang ngomong virus malware begitu ya. Nah, itu kan. Nah, itu digital readiness yang kurang. Ya, intinya gitulah, sederhananya begitu ya. Jadi artinya apa kaitannya dengan EA? Apakah di dalam EA kita ya ada inisiatif-inisiatif yang kategorinya tadi digital transformation? Maka kita harus aware. Ini perusahaan kita readiness-nya sudah bagus atau belum bagus, atau belum tahu malah sama sekali, belum pernah dipikirkan, belum pernah diukur dan sebagainya. Atau kurang tapi sedang ada program berjalan. Ya minimal kalau menurut saya mungkin bukan kewajibannya tim EA, tapi kita harus aware dan paling tidak memberikan catatan. Ya di dalam dokumen EA yang kita buat itu bahwa ini ada inisiatif-inisiatif yang mungkin kategorinya transformasi. Apakah pihak-pihak terkait sudah menyiapkan? Jangan sampai misalnya, wah ini ada inisiatif menerapkan machine learning, AI, IoT dan sebagainya. Wah hebat itu. Inisiatifnya masuk akal semua dan itu wah kelihatannya akan membawa loncatan bagi perusahaan. Terus ketika ditanya, ini siapa nanti yang menyiapkan ini semua? Itu Pak, kan kita sudah punya divisi IT yang 25 tahun, sudah hebat. Tanya divisi IT, oh iya hebatnya tuh server, ya database, sore, ya di yang IT tradisional, itu semua hebatnya di situ. Nah ini kan harus berikan catatan, bahwa sekarang spesifikasi minimal kesiapan itu bukan itu saja, tapi sudah naik satu tingkat. Harus ngerti AI, harus ngerti IoT, harus ngerti big data analitik ya dan sebagainya. Ya itu satu digital readiness. Lalu implementasi terkait transformasi digital itu adalah gini. Sepengalaman saya berinteraksi dengan sejumlah perusahaan yang melakukan transformasi, pada umumnya
perusahaan memilih strategi membentuk satu tim khusus untuk mendukung transformasi digital. Nah, ini saya hanya ingin supaya tahu saja semuanya, ya. Jadi nanti kalau tim transformasi, berarti tim transformasi itu diberi target biasanya oleh perusahaan. Ayo, silakan pikirkan transformasi apa yang harus kita lakukan, gitu. Ya, bahkan ada yang itu jadi proyek lagi, proyek transformasi. Nah, jadi ini ibaratnya ada tim semacam EA, tapi khusus transformasi lagi. Yang dengan catatan belum tentu ngerti cara melakukan transformasi. Kenapa? Transformasi itu satu hal yang baru. EA pun barangkali 25 tahun yang lalu, gimana ya cara melakukan EA yang benar, merancang EA yang belum mature waktu itu. Sekarang sih, ya sudahlah, tinggal baca TOGAF selesai, dasarnya gitu kan. Transformasi belum nyampe level seperti itu. Masih ada transformasi kata IBM begini, kata McKinsey, kata yang lain begini. Oh, banyak versi dan tidak persis sama. Ya, nah jadi itulah kalau ada dedicated team harus hati-hati. Kalau menurut saya sarannya adalah supaya kita tidak konflik, ya, anggap tim transformasi itu sudah benar, apalagi itu kemungkinan tim strategis, Kopassusnya lah, Kopassusnya perusahaan begitu ya. Nah, jadi tanya aja ke mereka, Pak, transformasi merencanakan apa? Ya, masukkan aja ke dalam ini kita gabungkan. Tapi kasih catatan, ini sumbernya dari tim transformasi, gitu. Sehingga tidak disalahkan, bukan kita yang meng-create gitu ya. Itu mengenai timsnya. Lalu perusahaan yang lebih serius lagi memikirkan transformasi itu kalau di dalam konteks IT ada istilah yang sudah cukup lama ya. Walaupun sekarang sudah mulai pudar, itu tidak terlalu terdengar. CIO, Chief Information Officers, ya. Nah, kemudian dengan berkembangnya transformasi ini, ya, perusahaan yang serius memikirkan transformasi, ada yang menunjuk orang yang disebut CDO, Chief Digital Officer. Ya, dialah yang ini juragannya transformasi, gitu ya. Nah, saya kira kita harus aware juga ada atau tidak ada itu, ya align tujuannya. Jangan sampai bersaing dengan mereka ya. Ya, itu posisinya hanya membantu perusahaan. Gitu. Kemudian satu lagi adalah, nah ini tadi sudah disinggung ya, transformation target. Jadi ini halaman ini kan semua kaitannya dengan transformasi ya, EA dan transformasi. Jadi kita harus paham juga target transformasi itu apa. Ya, kadang-kadang begini, transformasi itu kan sebetulnya mengubah bisnis ya, secara signifikan. Nah, tapi ada tim transformasi yang diberikan kewenangan terlalu eksklusif begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ketika belum dikomunikasikan seolah-olah ini ide itu datangnya dari tim transformasi semua. Nanti di drop ke bisnis unit yang mana yang relevan gitu ya. Pada yang terbaik itu adalah libatkan semua, karena transformasi itu kan mau memperbaiki kelemahan intinya. Ya, memperbaiki kelemahan. Yang tahu kelemahan itu sebetulnya pelaku-pelaku operasional di masing-masing kan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus dapat mengcapture itu. Transformation target itu sebetulnya mau kemana. Kemudian apakah align tidak dengan bisnis target secara umum. Ya, terus terang begini. Tidak sedikit perusahaan yang punya tim transformasi, punya program transformasi dihasilkan oleh tim, dan di lain pihak perusahaan itu tetap punya dokumen yang sejak dulu ada dan biasanya ada di perusahaan, yaitu bisnis plan, bisnis strategi, dan sebagainya.
Ini dua dokumen. Bayangkan. Dua-duanya menentukan arah perusahaan. Itu yang ini terjadi loh di perusahaan Indonesia. Saya nggak tahu ya, belum pernah dimintai tolong perusahaan asing. Nah, inilah nggak nyampe kelas saya ke sana. Tapi perusahaan Indonesia begitu. Saya nggak mengatakan ini yang baik, yang buruk, yang mana, tapi logika saja. Logika ini ada dua rencana strategis. Ya, bagaimana nih menjaga alignment-nya? Paling tidak kalau ini tetap jadi dua dokumen, mereka harus strong relationship. Seperti EA jangan sampai jadi tandingan yang ini kan, rencana bisnis. EA itu adalah memfasilitasi rencana bisnis supaya ada dukungan dari sisi IS, IP-nya kan. Seperti itu. Nah, transformasi juga harusnya koordinatif mereka. Nah, kalau saya sih, kalau ditanya, idealnya yang tidak membingungkan perusahaan, transformasi itu adalah sebuah spirit sebetulnya. Sebuah spirit yang harus menjadi bagian dari spirit ketika menentukan strategi perusahaan. Jadi tidak harus menjadi tim yang kokoh begitu, enggak. Cukup tim yang memberikan generate idea aja. Itu nanti dikoordinasikan dengan rencana strategis perusahaan. Jadi transformasi itu ada di mana? Oh, transformasi itu rencana strategis perusahaan kami memang sudah transformatif. Karena didukung oleh tim transformasi yang memberikan ide-ide. Tapi planningnya itu satu aja. Rencana perusahaan yang transformatif. Nanti EA bekerja seperti biasa. Ya, EA itu tinggal koordinasi dengan tim strategis perusahaan nih, bisnis mau kemana? Oh ini sudah, itu otomatis transformasinya include di sana. Kalau menemukan situasi perusahaan seperti itu, mudah bagi tim EA. Tapi kalau ternyata tadi split, ini jadi tim eksklusif, bisa-bisa pusing di kita. Ya, jadi kita harus koordinasi kedua pihak. Dan jangan berpihak ya, dianggap dua-duanya. Everybody happy lah. Ya, saya kira itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Ini slide terakhir. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Semua ini karena ini strategis ya. Cara case-nya EA, tapi sebetulnya ini adalah kita belajar menerjemahkan sebuah cara mencapai tujuan strategis dengan cara-cara yang sistematis. Ketika Anda terlatih hal seperti ini, sebetulnya cara pikir, cara kerja EA ini bisa diterapkan untuk apapun. Ya, jadi saya berharap pahami itu sehingga motivasinya jadi tinggi untuk membuat ini remind di sini tetap dan silahkan terapkan untuk apapun. Sampai ketemu mungkin pada kuliah yang lain kalau ada. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak.